Wah, seperti yang kita tahu nih Semeton Lombok ya, buat Semeton Lombok nih terutama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, banyak sudah terobosan-terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Dan untuk hari ini Semeton Lombok diundang tanpa terkecuali nih khusus untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah melalui meeting Zoom Semeton Lombok yang udah disebarkan tentunya ya, dan nanti ada 3 masyarakat yang mengajukan pertanyaan seputar Dukcapil atau pokoknya seputar pelayanan dan administrasi kependudukan. 3 penanya yang beruntung nanti akan kita transfer voucher pulsa masing-masing 50.000 ya buat para pendengar dan Semeton Lombok dimanapun saja berada saat ini. Oke, baik, Semeton Lombok di studio sudah hadir nih. Tentunya Semeton Lombok bertanya siapakah beliau, dan di sini di meeting Zoom juga udah bergabung ya, banyak sekali nih yang udah bergabung ya. Baik, untuk supaya tidak penasaran lagi nih Semeton Lombok, mungkin udah tidak sabar lagi untuk bertanya sesuatu yang selama ini menjadi pertanyaan dan mengganjal di hati sanubari para pendengar Radio Lombok FM, khususnya nih para masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Kita akan sapa dulu dan kita kenalan dulu sama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai dari Bu Kadis nih. Mungkin mic-nya diangkat aja Bunda biar suaranya mantap. Assalamualaikum. Gimana kabar dulu hari ini semua? Kabar baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat Mbak Sandra. Di masa COVID ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Iya, betul. Dan tetap selalu memakai masker, menjaga jarak, selalu cuci tangan di air yang mengalir, dan jangan keluar kalau tidak penting. Itu mungkin Mbak Sandra. Ya, langsung memperkenalkan diri. Penasaran nih, Semeton Lombok tentunya banyak yang nggak tahu kalau. Ya, saya ini didampingi oleh Ibu Sekretaris. Nah ini Ibu Sekretaris, terus di sebelah Bu Sekretaris ada Kabid baru ini, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Pak Haji Rusli. Pak Haji Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya Kepala Bidang Pencatatan Sipil Pak Haji Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar Radio Lombok FM dan para pemirsa dimanapun saja Anda berada saat ini, yang saat ini sedang pantangin 102.2 Radio Lombok FM. Di sini kita sudah bersama Kepala Dinas Kantor Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Juga ada Ibu Sekretaris yang tentunya udah nggak asing karena udah sering sekali muncul di layar Android Semeton Lombok, di layar kaca Radio Lombok FM ya. Dan juga ada Bapak Kabid nih kiri kanan yang luar biasa. Dan nanti para pendengar semua silahkan bisa langsung bertanya melalui chat Zoom ataupun juga bisa melalui komen Facebook di live kami di fanpage Facebook Radio Lombok FM. Silahkan bertanya apa saja seputar Dukcapil ya buat para pendengar dan Semeton Lombok dimanapun saja Anda berada saat ini. Baik, ini karena Dukcapil menyapa masyarakat, kita mulai aja langsung dari Bu Kadis, mungkin akan sedikit memberikan pencerahan seperti apa dan bagaimana sih Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah selama ini kepada masyarakat. Bagaimana sih memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah khususnya Bunda. Silahkan Bunda. Terima kasih Mbak Sandra. Saya sapa dulu semeton-semeton yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, yang ada di Praia Barat Daya, Praia Barat, Kecamatan Pujut, terus di Kecamatan Praia Timur, Kopang, Batu Kliang Utara, Janeprie, terus di Pringgerate, Jonggat, Praia dan Praia Tengah. Mbak Sandra,
Semeton yang ada di Lombok Tengah. Tentunya kami sangat rindu dengan masyarakat karena selama ini kita pelayanan di kantor. Tapi dengan adanya COVID, kita pelayanannya itu berinovasi. Inovasi pelayanan kami yaitu melalui beberapa jalur. Pertama itu melalui online. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke Dukcapil, tetap ada di rumah. Cukup melalui online dengan mengirim persyaratan melalui WA. Nah, nanti melalui WA apapun bisa. Misalnya mau cetak KTP, silahkan kirim kakaknya melalui online, melalui WA. Mau membuat akte kelahiran, melalui WA juga mengirim persyaratan untuk akte kelahiran. Begitu juga KK dan dokumen lainnya. Jadi tidak perlu susah-susah datang ke Dukcapil, ke kantor Dukcapil. Cukup diam di rumah dengan mengotak-atik HP-nya. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu atau Semeton Tiang tinggal datang ke desa untuk mengambil dokumennya yang sudah jadi. Itu melalui online. Kami juga melayani masyarakat Semeton Tiang melalui petugas registrasi desa. Itu juga tidak perlu datang ke Dukcapil, cukup datang ke desa. Di situ sudah kami punya petugas di masing-masing desa. Nah, tinggal membawa persyaratan apa yang akan ingin dilayani. Misalnya seperti yang tadi, KK, akte kelahiran dan yang lain-lain, cukup datang ke petugas registrasi desa. Jadi tidak perlu datang ke Dukcapil. Nanti petugas registrasi desa lah nanti yang mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang sudah dilengkapi, disampaikan ke petugas registrasi desa, dikumpulkan dan dibawa ke Dinas Dukcapil oleh petugas registrasi desa. Nanti setelah jadi, ambil lagi di desa, di petugas registrasi desa, apa yang ingin yang dibuat tadi. Jadi tidak perlu repot-repot lagi keluar rumah masyarakat. Bagi yang tidak bisa memakai secara online, memakai HP atau yang lain, bisa langsung gitu melalui petugas registrasi desa. Jadi petugas registrasi desa lah yang melayani masyarakat. Jadi setelah jadi dokumennya tinggal mengambil ke petugas registrasi desa. Jadi masyarakat tidak capek-capek jauh-jauh datang ke Dukcapil dan berdesakan. Terus pelayanan kami juga di masa COVID ini, kami juga turun ke desa loh Mbak. Semeton Tiang yang ada di Lombok Tengah, kami Dukcapil melayani di semua desa yang ada di Lombok Tengah, seluruh desa yang ada di Lombok Tengah. Sehari kita mengunjungi 6 desa untuk dilayani dokumen kependudukannya, kecuali perekaman KTP. Kalau perekaman KTP itu kita melayani melalui kecamatan di 12 kecamatan di Lombok Tengah. Silahkan yang belum perekaman KTP datang ke kecamatan masing-masing, 12 kecamatan. Tapi untuk pencetakan KTP itu melalui online bisa. Dia kirim hasil pencetakan hasil perekamannya itu sudah tertera. Kita sudah siarkan nomor HP yang dituju untuk pelayanan
bukan perekaman, pencetakan KTP-nya. Begitu. Itulah strategi atau pelayanan kami selama masa COVID. Jadi walaupun sedang ada masa COVID ini, di masa COVID ini, tapi kami tidak diam. Pelayanan tetap jalan dengan 3 strategi tadi. Itu mungkin dari kami untuk pelayanan dalam rangka menghadapi masa COVID. Itu Mbak Sandra untuk sementara. Oke, luar biasa nih Sobat Lombok ya. Seperti kita tahu juga banyak sekali terobosan-terobosan yang luar biasa yang udah dilakukan oleh Dukcapil demi untuk bisa melayani seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah bisa memiliki dokumen kependudukan tentunya ya Bunda. Seperti yang dijelaskan sama Bu Kadis tadi nih Semeton Lombok, para pendengar Radio Lombok FM. Dan juga banyak hal tentunya yang akan jadi pertanyaan dari seluruh masyarakat kita di Kabupaten Lombok Tengah. Ada banyak hal dan mungkin di sini perlu sering disosialisasikan Bu Kadis ya. Karena banyak sekali pertanyaan ke kita juga masuk. Mbak Sandra, bener ndak capil itu kita ndak bayar? Mbak Sandra, bener ndak ngurusnya itu cepat? Mbak Sandra, bener ndak? Jadi kok Sandra ndak punya ranah untuk menjawab itu teman-teman ya para pendengar. Dan sekaranglah saatnya semua pertanyaan Semeton Lombok itu silahkan ajukan, dan ini langsung bersama beliau-beliau yang berkompeten di bidangnya, dan memang ke beliau-beliau lah Semeton Lombok dan para pendengar Radio Lombok FM harus bertanya seputar administrasi kependudukan yang Semeton Lombok dan para pendengar Radio Lombok FM butuhkan. Baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan para pendengar dulu, Bunda, atau masih ada lagi yang ingin dijelaskan dulu sama para pendengar kita, para masyarakat kita? Oke. Ini kita ada. Ya, gimana? Kita buka pertanyaan di Zoom nanti. Atau kita lanjutkan dulu untuk penjelasan? Oke, silakan. Lanjut dulu penjelasan sedikit lagi, tapi nanti mungkin Bu Sekretaris saja yang menyampaikan ini. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk seluruh Semeton Lombok dimanapun berada, khususnya yang di Lombok Tengah. Jadi ada beberapa penjelasan umum yang perlu kami sampaikan. Sosialisasi aturan terbaru Dukcapil sebelum mungkin nanti masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama mungkin yang sedang saat ini ya adalah penggunaan kertas HVS untuk pencetakan dokumen kependudukan selain KTP elektronik. Jadi sesuai dengan Permendagri 109 2019 bahwa sejak 1 Juli 2020 harus untuk pencetakan KK, akte pencatatan sipil, baik akte kelahiran, kematian, perkawinan, surat pindah, dan lain-lain yang dikeluarkan Dukcapil, tidak lagi menggunakan security printing, tapi menggunakan kertas HVS warna putih ukuran 80 gram. Jadi bagi Semeton yang mendapatkan KK sekarang sudah menggunakan kertas putih atau akte kelahiran, tidak lagi menggunakan yang warna biru muda, seperti itulah yang terbaru untuk saat ini. Semangatnya adalah bahwa kedepannya nanti masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen-dokumen tersebut tanpa harus ke Dukcapil, bisa mencetak secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Itu kedepannya, okay? Nah, itu sebenarnya yang ingin diwujudkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, penggunaan tanda tangan elektronik untuk semua dokumen kependudukan sekarang sebagian besar sudah menggunakan TTE. Jadi walaupun Bu Kadis tidak ada di tempat, tidak akan menghambat masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukannya. Karena Bu Kadis tidak harus menandatangani secara manual. Tidak lagi ada tanda tangan dan stempel di KK maupun di akte pencatatan sipil, tapi dengan barcode. Okay. Ada di situ barcode-nya yang yang akan tertera, jadi tidak perlu ditandatangan. Kemudian sekarang legalisir juga. Legalisir dokumen kependudukan yang sudah tertera TTE-nya, tanda tangan elektroniknya,
Tidak perlu lagi nggih bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya KK yang menggunakan barcode atau akte yang menggunakan barcode, tidak usah dilegalisir di Dukcapil. Sudah cukup jadi itu saja, langsung dibawa ke yang membutuhkannya. Mungkin itu yang tambahan yang ingin kami sampaikan sebelum kita buka sesi diskusi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pendengar Radio Lombok FM, tentunya sangat menarik sekali ya. Dari penjelasan Bunda Anis tadi, Sandra juga penasaran, besok ke depannya itu kita bakal bisa ngecetak sendiri semua administrasi kependudukan kita. Wow banget itu. Jadi kita nggak capek-capek ke capil, nggak capek-capek, tapi tentunya aturan dan persyaratan berlaku mungkin. Baik, para pendengar Radio Lombok FM dan para pemirsa juga semata Lombok dimanapun saja Anda berada saat ini, kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin Bunda ya, Bu Kadis, Bunda ya, izin nih Pak Bapak Kepala Bagiannya juga, Bapak Kepala Bidang ya. Kita masuk sesi diskusi. Silahkan untuk para pendengar yang udah bergabung di meeting Zoom, yang mau bertanya silahkan angkat tangan dan kita mulai sesi diskusi sekarang. Ya, untuk yang udah gabung di Zoom yang ingin bertanya bisa angkat tangan saja dan langsung dengan pertanyaannya kami persilahkan. Yang mau bertanya, udah yang gabung di virtual Zoom dulu. Kita buka pertanyaan yang gabung di virtual Zoom. Silakan. Angkat tangan aja ya buat silakan operatornya di ya, dengan saudara siapa silakan langsung memperkenalkan diri dan dengan pertanyaannya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Fihiruddin, PR Desa Bujak, mau menanyakan kapan akan dimulai pencetakan dokumen seperti akte, KK, dan surat pindah. Bisa kita cetak sendiri atau bisa kita cetak di kantor desa. Dan itu terima kasih. Oke. Pertanyaannya Bu Kadis mungkin langsung bisa dijawab dengan Bapak siapa tadi, Pak ini Bapak Muhammad Fihiruddin, Bujak Batu Keliang. Dengan pertanyaannya tadi, kapan bisa dicetak sendiri ya? Pertanyaannya seperti itu ya Pak Muhammad Fihiruddin. Ya. Mungkin saya coba menjawab ya. Iya, silakan Bun. Sangat semangat ini Muhammad Fihiruddin dari Bujak, pingin cetak sendiri itu dokumennya. Tapi kita masih mempersiapkan, masih dalam proses mempersiapkan. Akan segera itu masyarakat bisa mencetak melalui petugas registrasi desa lah yang mencetakkan seandainya ada yang buat KK, akte, bisa dicetak sendiri, tapi sedang kita dalam proses mempersiapkan ini, untuk proses mempersiapkan dalam waktu yang dekat kita bisa mencetak sendiri nanti. Itu mungkin Muhammad Fihiruddin. Ada lagi yang belum jelas? Ya. Gimana Pak? Halo? Bisa diadakan dari Dukcapil telurkan ke desa, Bunda ya? Bisa diadakan dari Dukcapil datang ke desa, seperti itu Pak? Oh itu ya. Tunggu Desa Bujak. Kita pasti akan ke sana. Udah ada jadwalnya ya? Ya, sudah ada jadwalnya. Segera kita akan ke sana. Semua desa
Jangan khawatir, semua desa akan kita datangi. Yang penting Anda sudah mempersiapkan diri. Bersiap-siaplah menerima kami, ya. Oke. Itu mungkin Mbak Sandra. Ya, kayaknya ndak sabar banget nih Pak Fahrudin ya. Mungkin beliau ini adalah kalau ndak kepala desa, asisten kepala desa atau kadus di sana mungkin ya. Ya, ya sabar dan insya Allah memang luar biasa nih kita punya Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Ya, silahkan kami persilahkan untuk yang lain yang ingin bertanya yang di virtual Zoom dulu. Bisa saya tambahkan sedikit? Iya, silahkan. Terkait dengan waktu yang itu mungkin terlalu minim 2 hari, enggak? Terkait dengan waktu pelayanan. Ya. Waktu pelayanannya. Begini, saya saya paham yang ditanyakan. Kami memang untuk gelombang, istilahnya gelombang pertama, periode pertama ini kita mendatangi desa 2 hari ke desa itu. Nanti akan ada lagi periode kedua itu kita datangi lagi 2 hari. Jadi semua desa kita datangi masing-masing 2 hari. Jadi untuk yang periode kedua 2 hari lagi, berarti 4 hari itu kita ke desa. Ke desa itu misalnya desa Bujak, 4 hari kita ke desa Bujak, tapi periode pertama 2 hari, periode kedua itu 2 hari lagi. 2 hari gitu. Itu mungkin Pihirudin. Iya, gimana Pak Pihirudin? Tampung. Sudah? Sudah. Oke. Baik. Untuk yang lain silahkan. Yang lain gimana? Masih ada ya yang mau bertanya? Yang di virtual Zoom dulu? Iya, kalau udah ndak ada yang di virtual Zoom, kita akan ke komen Facebook. Udah nggak ada yang di virtual Zoom ya? Baik, kalau begitu kita langsung ke komen Facebook. Mungkin langsung dengan Bu Sekretaris sekarang, silakan. Yang di depan beliau sudah ada komen-komen dari masyarakat yang mengajukan pertanyaan. Itu. Iya. Ayo coba Bu Sekretaris yang jawab. Iya, silakan. Baik, saya akan menjawab yang komen Facebook ya. Dari Maria Ching Andre. Dia bertanya, dia aslinya orang Palembang, tapi sudah menikah dan menetap di Lombok. Ya. Tapi selama ini tidak pernah dapat bantuan. Ya, kami bantuan bagaimana? Bantuan mungkin bantuan apapun. Oh iya. Apa karena saya bukan orang Lombok? Itu pertanyaannya ini. Jadi begini, Mbak Maria ya. Tidak masalah kita orang asli manapun, yang penting saat ini ada berKK dan berKTP Lombok Tengah, maka berhak mendapatkan bantuan kalau memang itu boleh, syaratnya sudah memenuhi. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan kami adalah apakah sudah pindah secara administrasi dari Palembang ke Lombok Tengah? Kalau secara personilnya memang ada di sini, tapi secara administrasi itu yang kami pertanyakan. Coba dicek kembali, nggih. Apakah Mbak Maria ini sudah mengurus surat pindah dari Palembang ke Lombok Tengah atau tidak? Kalau belum, berarti belum tercatat sebagai penduduk Lombok Tengah, sehingga wajar tidak mendapatkan bantuan apapun, ya. Kemudian ada dari Sandika Irwan. Kenapa nomor KK baru sudah dibuat 4 bulan tapi tidak terbaca di sistem saat registrasi di prakerja.com? Nah, ini untuk yang seperti ini perlu di-online-kan dulu KK-nya. Silahkan menghubungi petugas kami ya Pak. Nanti ini ada nomornya. Silahkan dicatat dulu ya. Di WA saja, tidak usah ditelepon, cukup lewat WA. Menghubungi nomor ini nomornya, sebentar dulu.
Iya. Nomor yang bisa dihubungi adalah untuk mengonlinekan kakak apapun anunya nih ya, keperluannya baik untuk BPJS, untuk bank 082 339 339 25 25 888 888 5 5. ya, 082 339 25 888 5. Iya. Atas nama Pak Oji nanti akan dibantu untuk mengonlinekan kakak bapak yang belum terbaca di sistem. Oke? Oke. Kemudian selanjutnya, kalau memperbaiki KTP bagaimana? Nah, untuk memperbaiki KTP, kita mau tanya dulu, KTP-nya ini apakah KTP elektronik? Karena di sini KTP tok ya. Siapa tahu KTP-nya KTP lama. Iya, manual ya. Manual, nggih. Kalau memang masih KTP lama, maka Bapak silahkan ke kantor camat, nggih, Pak Rustam Subandi untuk perekaman dulu dengan membawa fotokopi KK. Tapi kalau sudah KTP elektronik, apanya yang akan diperbaiki? Apakah fisiknya? Kalau fisiknya tinggal dicetak ulang di Dukcapil melalui petugas registrasi. Tapi nggih, kalau ada datanya yang akan dirubah, nggih, misalnya di KTP lama statusnya belum kawin. Sekarang akan merubah KTP-nya menjadi kawin. Nah, itu harus kakaknya terlebih dahulu yang dirubah, nggih, Pak Rustam Subandi. Jadi, kakak dulu yang dirubah baru bisa kita cetakkan KTP-nya apabila ada perubahan elemen data yang ada di KTP. Oke. Kemudian ada lagi. Oh, ini ada KTP-nya yang tidak jadi sudah 8 bulan. Oke. Mbak, Ibu hati terluka. Nah, hati terluka karena KTP sudah 8 bulan tidak jadi. Silahkan Bapak dan Ibu yang sudah merasa ada masalah misalnya dengan pencetakan KTP-nya, hubungi petugas registrasi yang ada di desa. Kalau tidak direspon oleh petugas registrasi yang ada di desa, ada nomor pengaduan. Nomor WA pengaduan yang ada di Dinas Dukcapil, diadukan saja masalahnya ke sana. Kalau memang tidak bisa, nanti bisa menghubungi salah satu di antara kami. Kalau yang pengaduan itu tidak nyambung, gitu, nanti kita bantu untuk mencetak KTP-nya. Karena saat ini kita sudah cetak semua, Bu Kades. Semua yang sudah PRR, sudah merekam, belum tercetak, sudah cetak semua KTP-nya. Oke, Nah, berarti pertanyaannya nyangkut di mana? Ya. Silakan. Pertanyaan seperti ini sering sekali saya dapatkan pertanyaan seperti itu, sering sekali. Ada yang WA saya langsung, ada yang telepon, katanya saya sudah beberapa bulan dan sebagainya. Sebenarnya yang sudah merekam KTP itu kita cetak langsung tanpa diminta untuk dicetakkan, kita sudah cetak dan kita bagi ke petugas registrasi desa yang ada di masing-masing desa sesuai alamatnya gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu masyarakat itu minta dicetakkan dan sebagainya. Sudah dicetakkan, tinggal mengambil atau dicek ke desa ada enggak gitu. Kalau memang dia tidak ada, berarti itu dia bermasalah gitu. Jadi itu yang harus dia cek. Jangan hanya meminta terus mungkin sudah lama pada saat belangko tidak ada, misalnya kekosongan belangko, terus tidak pernah dicari lagi. Nah, pada saat ada kekosongan belangko, dia cari belum dicetak, belum ada belangko gitu. Dia hilang lagi, masyarakatnya pulang dan tidak mencari lagi kan. Gitu. Tapi kami dari Dukcapil sudah mencetak semua, sudah ada di desa. Jadi coba kalau yang sudah merekam, dicari saja ke desa masing-masing gitu. Oke. Gitu, mungkin. Berarti dari Dukcapil nih masyarakat semuanya udah dicetak walaupun tidak diminta sekalipun itu udah dicetak semua sebenarnya, dan itu langsung diantar ke masing-masing desa, Bunda ya. Iya, Ke betul. masing-masing desa. Berarti masyarakat silahkan yang mungkin udah lama banget nih KTP-nya atau kakaknya juga ya Bunda belum juga diterima, ya silahkan ditanya ke desa dulu. Nah, kalau memang di desa ndak ada dan katanya memang ndak pernah ada, ya baru langsung ke Capil untuk bertanya mungkin keselit di mana gitu.
Ya, tapi yang jelas mudah-mudahan udah tercetak. Dan tadi pertanyaan dari masyarakat di komen Facebook yang bertanya dengan sebenarnya harus memiliki identitas kependudukan Kabupaten Lombok Tengah baru bisa mendapatkan bantuan-bantuan seperti yang ditanyakan tadi, Bunda ya. Ya, termasuk Sandra aja udah domisili di sini enggak pernah ada bantuan. Astaga, ya Allah. Baik, ke Sobat Lombok. Kita kembali lagi nih untuk pertanyaan di komen Facebook. Bunda masih ada? Bisa nggak bikin KTP melalui online? Nah, coba siapa akan jelaskan nih? Sekarang Pak ini mungkin Kabit Dabduk yang menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para pendengar, sekarang kita akan dengarkan nih penjelasan dari yang dulu sama Pak siapa? Pak Zainuddin ya. Tapi beliau sekarang udah pensiun. Jadi sekarang ini yang baru ya. Ini yang KTP, Bun. Kalau itu sementara sama Ibu Sekretaris ya, kita ngobrol soal KTP sekarang sama beliau. Silahkan Pak Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi Lombok Tengah. Untuk sementara waktu KTP tidak bisa secara online. Tapi kalau pengiriman secara online lewat WA bisa kami layani maupun lewat petugas registrasi. Kalau pengiriman lewat WA, nanti juga Bapak Ibu akan terima di masing-masing desa. Sama dengan pengurusan lewat petugas kami yang ada di desa, itu petugas registrasi. Ini komentar dan. Oke, berarti untuk pengiriman bisa lewat WhatsApp nih ini Pak? Bisa. Untuk pengiriman berkas bisa, tinggal difoto kakak. Paling bagus dicontreng nomor berapa atau siapa namanya yang akan dicetak, itu baru dikirim lewat PA. Baru kita akan mencetak. Baik, nih jawabannya nih buat yang bertanya tadi, Bunda, atas nama siapa akun Facebook yang bertanya tadi? Untuk sementara pengiriman apa tadi Pak? Pengiriman KTP dokumen KTP bisa melalui WhatsApp ya, bisa melalui WhatsApp loh kan, gampang banget nih Semeto Lombok. Ya ini memang terobosan yang luar biasa di era pandemi ini, Bu Kadis Ki. Ya silakan Bu Kadis. Bagaimana harus diganti atau tidak? Ada masa berlaku. Ya. Untuk KTP, kalau sudah perekaman, sudah saya jelaskan tadi, kalau sudah perekaman. Nah, hasil perekamannya itu ada nanti kalau perekaman di kecamatan kan, terus nanti dikasih kertas bukti bahwa sudah perekaman. Nanti itu yang dikirim melalui WA ke Dukcapil. Nanti dicetakkan. Setelah dicetak, nanti ambil di desa masing-masing, di petugas registrasi desa yang ada di desa. Ini pertanyaan ini dari Tirta Wibawa. KTP saya elektronik, tapi ada tertera masa berlakunya karena saya rekaman pada waktu awal mulai eKTP. Apakah harus kita ganti ke Dukcapil untuk menjadi KTP seumur hidup? Nah, KTP elektronik ini tidak mempunyai masa berlaku. Semua KTP elektronik ini berlaku seumur hidup. Walaupun di sana nanti tertera tahun sampai dengan berlaku sampai dengan tahun 2017 biasanya kan 2018, tapi itu tetap berlaku seumur hidup. Berarti tidak perlu diganti lagi. Tidak perlu. Bisa dipakai. Berarti diabaikanlah yang masa berlaku. Abaikan ya. Itu mungkin. Oh, ini ada yang minta nomor WA untuk ajuan KTP. Nanti dibalas aja melalui WA. Mungkin dituliskan di layar bisa Pak Andre untuk nomor nomor HP yang bisa dihubungi yang diminta sama pemirsa.
Iya, buat para pendengar Radio Lombok FM ya yang memiliki KTP atau KTP elektronik, yang di KTP itu tertera masa berlakunya sampai dengan sekian. Misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal tahun 2020 misalnya berakhir. Aduh, KTP ku berakhir tahun ini, tapi diabaikan ya gitu ya Semeton Lombok, karena semua KTP elektronik seperti yang dijelaskan Bu Kadis tadi bisa dipakai seumur hidup. Mungkin ada lagi, Bunda, silakan. Ini mau apa namanya? Untuk ada pertanyaan untuk WA untuk pengajuan KTP. Oke, ya. silakan. Ini Pak, namanya Pak Sumartono, petugas Kasih identitas penduduk ada di Dukcapil. Nomor HP-nya tolong Dicatat ya. dicatat. Dicatat Semeton Lombok ya. Ya. Siap-siap pulpen sama kertasnya atau handphonenya ya. Ya. Siap? Ya, 087 865 865 231 231 979. 979. Nah, itu. Iya, bisa dilihat di layar kaca para pendengar nih, di layar kaca para pemirsa semuanya bisa dilihat di sana, dan bisa langsung di save ya. Ini gampang banget sekarang. Jadi ndak perlu ke Dukcapil nunggu berjam-jam atau bolak-balik ya. Sekarang cukup dengan layar sentuh. Nah, pertanyaannya Bunda, bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya handphone sama sekali dan jauh dari Dukcapil, jauh dari kantor desanya, jauh dari jangkauan yang mempermudah untuk membuat administrasi kependudukan? Sekali lagi saya jawab, tadi sudah pernah. Bagi masyarakat yang jauh itu kalau ingin dilayani dokumen kependudukannya, itu harus bisa datang ke petugas registrasi desa. Petugas registrasi desa ini juga kerjasama dengan kepala dusun loh. Jadi melalui kepala dusun. Kalau dia banyak masyarakat yang tidak bisa ke desa, kepala dusun lah yang mengambil ini persyaratan-persyaratannya untuk pembuatan dokumennya. Nah, seperti itu. Nah, bagi masyarakat yang tidak mampu atau yang istilahnya sakit ya. atau tua, cacat, itu lapor ke petugas registrasi desa. Nanti petugas registrasi desa melapor kepada kami di Dukcapil, nanti kita datangi. Nah, Oke. itu. Berarti di Untuk sini direkam, iya. untuk direkam KTP-nya. Ini semua administrasi kependudukan memang seperti itu ya Bun ya. Dari kepala desa ke kepala dusunnya, kepala dusun masing-masing. Berarti masyarakat harus menemui kepala dusun nanti ke kepala desa. Seperti itu ya. Tidak mesti begitu. Langsung ke desa bisa. Oke. Nah, gitu. Ini Tidak langsung untuk ke yang Dukcapil. jauh. Yang Maksudnya ini jauh untuk ya. yang jauh. Kalau yang jauh ya begitu. Yang tidak terjangkau Yang oleh tidak terjangkau. teknologi digital yang Iya, era saat betul. ini kan masih ada juga ya Bun yang seperti itu. Banyak itu. Yang di desa saja nggak bisa pakai HP atau apa. Jadi dia menemui petugas registrasi desa gitu. Nah, yang pertanyaan paling banyak dan pertanyaan besar sekali dari seluruh lapisan masyarakat, yang baik yang di pedesaan, yang di mana, yang terutama nih yang di jauh kayak yang kita bahas ini Bunda. Nih Semeton Lombok karena langsung bersama Bu Kadis sendiri ya, Kadis Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah, beliau akan menjelaskan langsung biar nanti jangan hanya Sandra atau hanya Bu Sekretaris atau yang lain. Ini langsung Bu Kadis sendiri yang akan jelaskan. Apakah semua proses pembuatan administrasi kependudukan gratis ataukah berbayar? Silahkan Bun. Ini yang selalu ditanyakan. Iya, bahwa semua gratis.
tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi semua dokumen apapun, KTP, KK, akte perkawinan, akte kematian, semua itu gratis. Ya, Mbak Sandra. Gratis tanpa dibayar sepeser pun. Garis bawahi, Sematawang Lombok ya. Gratis tanpa dipungut biaya apapun dari Dukcapil ya. Semuanya masyarakat. Dan masyarakat kembali lagi bertanya, Bunda, lalu kenapa saya dipungut biaya setelah jadi KTP? Nah, di sini apakah permasalahan yang sebenarnya? Kalau menurut Sandra sendiri sih permasalahannya bukan di Dukcapil ya, tapi mungkin Bunda ada solusi untuk hal itu biar masyarakat tidak ada pertanyaan itu lagi. Di mana dia membayar? Nah, Itu yang kita ingin tahu. Kalau dia langsung mengurus dokumennya sendiri, langsung ke petugas kami yang datang ke desa maupun yang ada di desa, itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Yang langsung mengurus sendiri, baik ke kantor Dukcapil ataupun ke kantor desa, tidak dipungut. Lewat petugas registrasi desa, tidak dipungut biaya apapun. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa langsung mengurus sendiri karena keterbatasan materi, mungkinnya tidak ada untuk pergi ke sana, atau mungkin lagi kondisi sakit atau apa, atau sementara memerlukan itu. Nah, bagaimana, Bun? Ada di desa dekat. Tetap kembali ke desa. Mungkin kita kan sudah mendekatkan pelayanan ke desa. Yep. Jadi masa ke desa tidak mampu seperti apa anunya. Kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau sakit atau berkebutuhan khusus, Yep. itu kan kita layani, datangin. Itu kayak spesial gitu. Bun, ya. Tapi kalau dia masih muda terus sampai di mana ketidakmampuannya datang ke kantor desa, itu mungkin. Okay. Nah, selain itu juga didatangi juga oleh kadus-kadus, kan dikumpulkan itu. Kalau kita akan melayani ke desa, kita turun ke desa, pelayanan keliling itu dikumpulkan itu oleh kadus dan juga petugas registrasi desa. Oke, mungkin itu gitu. ya maksudnya, Bunda. Mungkin banyak masyarakat yang mungkin dikumpulkan terus ayo pada samaan gini, tapi ini mungkin yang diminta itu untuk bayar bensin, mungkin pakai mobil pick up mungkin ya. Mungkin itu yang dimaksudkan. Nah, itu ya. bukan tidak di itu luar bukan bayaran, bukan di luar kendali atau kita mungkin kalau itu. ada kesepakatan antara yang mengantar dan diantar. Nah, itu jadi di luar konsep ya, Bunda ya. Tapi yang jelas para pendengar dan Sematawang Lombok dimanapun saja Anda berada, semua administrasi kependudukan itu gratis tanpa bayaran apapun. Dan luar biasa, Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah sudah melakukan banyak terobosan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, biar seluruh masyarakat bisa memiliki dokumen kependudukan ya, Bunda. Dan juga merasa berbahagia untuk dilayani. Nah, itu dia, menerima pelayanan, dia itu berbahagia, masyarakat bahagia. Ada pertanyaan lagi? Oke, KTP silakan, hilang, ada apa pertanyaan harus lagi? merekam lagi? Bagi masyarakat yang KTP-nya hilang, tidak perlu perekaman lagi. Oke. Tinggal dia minta Cetak dicetak aja, ulang. ya. Fotokopi aja kakaknya, lingkari namanya. Iya. Nah, perlu juga supaya masyarakat ini tidak tidak lalai. Kita minta surat keterangan hilang dari kepolisian. Nah, itu dia, gampang nih Sematawang Lombok. Sandra juga pernah melakukan itu loh. Pengalaman nih, mungkin sedikit pengalaman nih biar Sematawang Lombok percaya deh ya, bener. Saya tas saya dijamret, berarti semua identitas saya identitas kependudukan semua di sana. Nah, ke Capil itu tinggal bawa surat dari kepolisian keterangan hilang, langsung dicetakin hari itu juga
Iya benar, Sumatera Lombok silahkan aja deh. Tapi di masa pandemi ini nggak perlu ke Capil. Nah, kan itu lebih Cukup enak melalui lagi. online kan, Iya. atau melalui petugas registrasi desa di desa. Nah, itu lebih cepat dan lebih mudah lagi Sumatera Lombok. Jadi ndak harus berjubel lagi di Capil ya Bun ya. Apalagi ya memang di pandemi ini banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan demi masyarakat dan demi kita tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dan buat Sumatera Lombok yang di virtual Zoom, ada yang mau bertanya lagi nggak? Ini yang di virtual Zoom silahkan. Ayo, yang dari Bangkat Parak mana nih? Ada pertanyaan? Iya, silahkan, ada yang mau bertanya yang di virtual Zoom. Sebelum kita akhiri nih, nanti kalau udah berakhir baru astaga nyesel nggak bertanya begitu. Pada bertanya dengan senyuman. Untuk 3 kecamatan itu jelaskan kita tidak datang ke. Iya, mungkin ada yang dijelaskan lagi Bun, silakan. Ya, perlu saya jelas. Ada yang Ya, silakan angkat tangan dulu Pak. Suhaili ya? Iya, angkat tangan. Yang mau bertanya di virtual Zoom tinggal angkat tangannya doang. Ada. Angkat tangan biar kita tahu yang mana. Biar kita buka mic-nya Pak. Angkat tangan yang mau bertanya tinggal angkat tangannya doang yang di virtual Zoom. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ya silakan. Nggak ada. Nggak ada ya? Kayaknya udah Nggak ada ya? paham. Udah paham semua. Ya. Baik, silakan Bu Kadis, ada yang mau ditambahkan lagi? Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, berkaitan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami sudah membuka pelayanan di 3 kecamatan. Cetak KTP pun di situ, cetak KTP, KK, akte di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Praia Tengah, Kecamatan Praia Barat Daya, dan Kecamatan Batu Keliang Utara. Dan insya Allah kami juga akan membuka loket-loket di semua kecamatan. Insya Allah di tahun 2021 kami akan membuka juga loket di semua kecamatan. Nah, untuk yang awalnya di tahun 2020 ini sebagai percobaan kami sudah buka di 3 kecamatan. Jadi masyarakat Praia Tengah, masyarakat Praia Barat Daya, dan masyarakat Batu Keliang Utara tidak perlu lagi minta cetak KTP ke Dukcapil gitu, sudah bisa mencetak di kecamatan. Oke. Itu Mbak Sandra. Mudah sekali sekarang nih Sumatera Lombok ya, buat semuanya silahkan bisa langsung ke kantor camatnya. Iya Bunda ya, di 3 kecamatan. Iya. Di 3 kecamatan. 3 kecamatan. Jadi tidak perlu langsung ke Capil dan menunggu lagi. Iya. Memang di era pandemi ini memang diharuskan seperti itu ya Bun ya. Atau memang itu untuk mengurai dari sebelum, memang ini bukan dari karena sebelum, pandemi. ya. Untuk mengurai masyarakat yang sangat padat ke kantor Dukcapil. Jadi di masing-masing kecamatan kita buka loketnya. Jadi Dukcapil tinggal mengontrol saja atau membantu pelayanan keliling ke desa-desa. Oke, ini memang luar biasa nih Sumatera Lombok, karena dari dulu juga Capil juga sosialisasi melalui banyak media, bukan aja media radio atau media elektronik, media-media yang lain juga memang luar biasa. Dan hari ini kembali lagi ya Capil bersama 102.2 Radio Lombok FM memberikan informasi yang luar biasa buat para pendengar dan Sumatera Lombok tentunya. Yang di rumah mungkin yang melalui frekuensi di 102.2 Radio Lombok FM yang tidak bisa bertanya melalui komen Facebook ataupun chat di room Zoom ya, berarti nanti aja bertanya sama Sandra ya di belakang. Nggak apa-apa, nanti kita sampaikan. Dan Sumatera Lombok, sekali lagi buat Sumatera Lombok yang saat ini masih mau mengurus semua dokumen kependudukannya, silahkan, semua sudah dijelaskan tadi, dan menghubungi siapa, seperti apa dan bagaimana, dan intinya semua itu tidak ada dipungut bayaran apapun dalam bentuk apapun dan alasan apapun ya Bu Kadis ya. Ini Bu Kadis langsung nih, Kadis Capil langsung loh yang jelasin.
Nih sama Bu Sekretaris sama Kepala Bidang juga semua ada di sini dan beliau-beliau sudah menjelaskan semuanya. Baik, mungkin ada lagi Bunda, silakan. Yang Ya, ada yang aturan terbaru. Mungkin Bu Sekretaris nanti yang sampaikan ini. Pak Kabit Capil ini ada sedikit penjelasan untuk memang hal ini sudah sering ditanyakan dari dulu Mbak Sandra oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang sudah menikah tapi tidak punya buku nikah dan ingin membuat KK, bagaimanakah caranya dan solusinya seperti apa? Karena selama ini memang kita tuntut untuk pembuatan KK baru bagi pasangan yang baru menikah harus melampirkan buku nikah. Kalau tidak, maka kita tidak berani merubah statusnya dari belum kawin menjadi kawin. Nah, berdasarkan aturan terbaru Permendagri 109/2019, hal tersebut bisa kita rubah statusnya di KK dari belum kawin menjadi kawin belum tercatat. Karena memang belum tercatat, tidak punya buku nikah. Bukti perkawinan sudah tercatat adalah buku nikah. Tapi ini kenyataan dan kondisi yang sebenarnya dia sudah menikah. Tapi tidak tercatat oleh negara, hanya secara agama. Tapi pada kenyataannya dia sudah menikah. Maka tugas Dukcapil adalah mencatat kondisi real yang ada di masyarakat. Kalau dia memang sudah menikah tapi belum tercatat, maka kita akan tulis di KK-nya menjadi kawin belum tercatat. Tapi untuk merubah status dari belum kawin menjadi kawin belum tercatat ini, kita juga harus memastikan, harus memastikan bahwa dia benar-benar memang sudah kawin tapi belum tercatat. Maka kita minta yang bersangkutan, kedua pasang suami istri ini untuk menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran perkawinan. Nah, ada juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran perceraian bagi yang memang bercerai ingin merubah status dari kawin menjadi cerai belum tercatat. Jadi intinya adalah kita mencatat kondisi real yang ada di masyarakat dengan tentunya bukti-bukti yang ada. Tidak berani kita mencatat tanpa bukti. Buktinya adalah silahkan yang bersangkutan datang menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu, sepasangan suami istri beserta saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan itu. Dicatat, ditandatangani, baru kita berani merubah statusnya. Nah, bagi sekarang pertanyaannya mungkin bagaimana masyarakat yang sekarang ini suaminya sedang di luar negeri, kemudian istrinya ada di sini, hanya istrinya aja yang datang mengakui bahwa saya sudah menikah dengan pasangan saya tapi pasangan saya di luar negeri. Bolehkah seperti itu? Kalau untuk hal seperti itu, silahkan menunggu dulu pasangannya itu pulang ke Indonesia, baru kita akan mencatat di KK. Karena kita tidak berani untuk mencatat tanpa kehadiran pasangan yang bersangkutan. Mungkin itu Mbak Sandra. Seperti itu ya. Buat Sumatera Lombok yang bertanya soal KK ya. Iya. Ya, untuk perceraian pun begitu. Di KK statusnya masih kawin. Tapi kenyataannya dia sudah bercerai. Yang bercerai ini pun sudah menikah lagi dengan pasangan yang berbeda. Itu memang banyak terjadi di daerah kita, tidak menutup mata terhadap hal itu. Banyak terjadi kawin cerai seperti itu dan tidak tercatat dengan baik. Untuk yang seperti itu berarti dia harus kita buktikan SPTJM perceraian dulu dengan pasangannya yang lama, baru kita proses SPTJM perkawinan dengan pasangannya yang baru. Tapi semua yang tersangkut di situ harus hadir dan datang di Dukcapil karena kita tidak berani. Iya, berarti tidak boleh gaib salah satu. Tidak boleh gaib ya. Nanti ada yang semuanya harus hadir di Dukcapil. Jadi mohon kerjasama Bapak dan Ibu. Kami akan mencatat sesuai dengan kondisinya, tapi mohon untuk Bapak dan Ibu juga memenuhi ketentuan yang sudah kita sampaikan. Surat untuk ini sudah kami kirim ke seluruh desa dan kecamatan. Jadi di situ ada syarat-syarat yang harus dilengkapi sebelum kita buatkan SPTJM perkawinan maupun SPTJM perceraian. Mungkin itu tambahannya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Kepala Bidang nih. Silakan Bapak. Satu yang tidak punya
orang tuanya tidak punya Iya. hak nikah tetap bisa diberikan akte. Iya, itu. Baik. Oke, terima kasih Ibu Kades. Oke, lebih depanan dikit Pak. Nah, Semeton Lombok FM yang saya hormati, di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai penerbitan akte kelahiran. Karena sebagaimana kita tahu begitu pentingnya akte kelahiran, maka sesuai dengan Permendagri 109/2019 tadi, semua anak kita, anak Indonesia, khususnya anak Lombok Tengah, harus mempunyai akte kelahiran. Karena pertama, kalau anak-anak kita mau masuk sekolah, itu diharuskan mempunyai akte kelahiran. Tidak ada alasan kita untuk tidak menerbitkan akte kelahiran anak, baik itu anak yang mempunyai bapak ibu masih utuh maupun anak yang ada di beberapa LSM, yang anak terlantar juga kita akan menerbitkan akte kelahiran dengan persyaratan sesuai aturan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan mengenai terutama yang terjadi di masyarakat kita adalah perubahan akte kelahiran yang salah penulisan, terutama anak-anak kita yang ejaannya salah. Itu bisa kita lakukan di kantor Dukcapil, terkecuali yang merubah nama itu hanya bisa dilakukan lewat sidang di pengadilan, karena hanya pengadilan yang mempunyai wewenang untuk membatalkan akte kelahiran tersebut, baru kita akan bisa merubah akte kelahiran lama. Terima kasih Mbak Sandra dan Semeton Lombok FM yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di Semeton Lombok semuanya udah dijelaskan sama beliau-beliau ini. Apalagi yang menjadi unek-unek dan menjadi bahan pertanyaan Semeton Lombok, silahkan ya. Mumpung nih kesempatan tidak datang 2 kali, tapi insya Allah kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Tentang kartu identitas anak. Oke, ya sedikit lagi sebelum kita closing ya. Silahkan Bunda. Saya berpesan kepada masyarakat Lombok Tengah, Semeton tiang yang ada di Lombok Tengah, sila kalau ada semeton jarinya yang belum perekaman KTP, datang untuk perekaman di kantor camat. Sengaan arak masih telung dase 2000 masyarakat Lombok Tengah dekman perekaman KTP. Sila badek arak papuan badek wah toa, lamun wah toa lapor, nanti kita datengin ke. Nah lamun semeton sak sehat-sehat badek araan sak sehat-sehat nih kendeneman perekaman KTP, sila datang jok kantor camat untuk perekaman. Nggih, Mas. Dait endah. Den sak lemak de menuah letang tian yan nganak ieu ton milih perekaman. Nggih, de menuah milih bantuan, mara uni nonek nike kan. Milih den tebeng bantuan, sing den wah perekaman KTP, den bede KTP. Nah, seperti nike nggih. Tuna sekali lagi masyarakat Lombok Tengah datang perekaman KTP, nggih. Nggih wah. Nggih, sampun ara-ara nike elek petugas registrasi desa. Wah ara-ara nandet alamat sudah kita kirim. Jarin senggita nike sandiman perekaman nike. Dait endah niki iat aru menghadapi pilkada. Nah, nike pilkades musila nyerak pada perekaman KTP. Bukan ijak ian tu umum langan masjid antana desa aru datang. Anggih ya bade itu solusi yang bagus. Lamun ya langan corong masjid sila semeton jari sandeman niaran. Aruan lumbar lindiki.
Nah badek kerja selapun nak nyunjut bare julu yak ngemin. Nah, masyarakat kita memang kayak begitu Bunda. Karena kalau sering kan kita dapati yang teman-teman yang datang ke desa mengadakan perekaman di desa meniup nih liwatan. Di keman butuh. Seperti itu. Ndek keman butuh. Mbek lalu lai berdua KTP. Lemak datang bantuan sosial, mbek KTP aneh. Den berdua. Den ara-aranan dah eda aranan sengan eda berduain KTP nggih. Menunjuk sabar, benda berdua mau aruan sila nggih. Nggih terakhir Bunda. Nggih. Harapan dan saran untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Nggih saran tiang sila lengkapi dokumen kependudukannya marak baru nikah KTP dan sebagainya. Jangan pada saat butuh baru mau cepat-cepat dilayani. Silakan dari walaupun belum butuh silakan dilengkapi nikah. Karena semua itu sangat dibutuhkan, akan dia butuhkan. Mau sakit, mau sekolah, mau apa, itu dibutuhkan dokumen kependudukan nikah. Apalagi mau naik haji. Iya. Nah itu. Okay. Itu mungkin Mbak Sandra. Oke baik, terima kasih Bunda, Bu Kades, terus Bu Sekretaris, terus Bapak Kepala Bidang, Kepala Bagian semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan memang ini kebetulan hari Jumat kita ya bertemu. Ya. Yang di virtual Zoom, terima kasih ya kehadirannya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi ya di episode selanjutnya bersama Dukcapil tentunya yang di virtual Zoom. Terima kasih sekali lagi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah hadir, yang udah bertanya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan sama Bu Kades, sama Bu Sekretaris, sama Bapak Kepala Bidang gak memberikan pencerahan dan informasi yang selama ini ditunggu-tunggu, yang selama ini jadi bahan pertanyaan. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya semua masyarakat kita udah memiliki semua dokumen kependudukan. Baik, Semata Lombok, para pendengar Radio Lombok FM, demikian ya bersama Dukcapil untuk hari ini di acara kita yang luar biasa ya. Dukcapil menyapa masyarakat dan insya Allah akan terus menyapa masyarakat dan bersama masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kades, Bu Sekretaris, Pak Kabid. Oke, baik Semata Lombok, saya Sandra dan semua narasumber kami saat ini pamit undur dari ruang dengar sekaligus dari layar Android Semata Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lombok FM dan salam Jumat Barokah.